Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nurhasana, absen 14 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyetaraan reaksi dengan menggunakan Bilox. Jadi di sini ada soal bahwasannya ini anggap saja yang pulpen berwarna merah itu masih belum ada ya. Jadi Cr2O7 2- plus C2O4 2- menjadi Cr3 plus CO2. Nah, kita untuk penyetaraannya kita tentukan dulu bilangan Biloxnya dari setiap senyawanya. Di sini perlu kita ketahui bahwasannya untuk bilangan Biloxnya untuk bilangan Bilox O itu kan -2. Akan tetapi di sini perlu diketahui bahwasanya di sini ada pangkat 2-. Jadi sehingga untuk total bilangan Biloxnya itu ada -2. Jadi -2 dikalikan dengan 7 hasilnya adalah -14. Sedangkan bilangan berapa yang bila ditambahkan itu menjadi -2. Maka jawabannya adalah +12. Akan tetapi CR memiliki nilai 2 sehingga 12 harus dibagi menjadi 2 sehingga hasilnya adalah 6. Setelah itu untuk Bilox yang lain, dikarenakan O sama, bilangan Biloxnya itu adalah -2 dikalikan dengan 4 jadinya -8. Setelah itu di sini ada muatannya -2 sehingga berapa ditambah berapa hasilnya -2. Jawabannya adalah 6. 6 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 3. Untuk CR ini kan awalannya tidak ada di soal, akan tetapi ini harus disamakan antara reaksi yang sebelah kanan dengan reaksi yang sebelah kiri. Diketahui bahwasannya CR di reaksi yang sebelah kanan ini ada 2. Berarti untuk yang di sebelah kiri kita tambahkan dengan 2. Sehingga meskipun ini bilangan Biloxnya 3 tetapi dikalikan 2 maka bilangan Biloxnya menjadi 6. Setelah itu untuk yang CO2 ini dikarenakan awalnya tidak ada ya. Jadi CO2 di sini kan ada CO2-nya ada C-nya ada 2. Sehingga untuk di ruas kanan juga harus ada 2 dengan menambahkan koefisien 2. Maka setelah setara kita tahu bahwasanya Bilox O itu sama dengan -2 dikali 2 hasilnya -4. Setelah itu -4 plus 4 jadi jawabannya adalah jadi untuk bilangan Bilox dari C itu adalah 4. Untuk itu dari soal ini menjadi Cr2O7 -2 plus C2O4 2- menjadi 2Cr3 plus 2CO2. Di sini kita tahu bahwasannya untuk bilangan Bilox dari masing-masing senyawa sudah ditentukan. Yang mengalami perubahan adalah Cr2 dan juga C2. Di mana untuk perubahan dari Cr2 itu dari plus 12 menjadi plus 6. Sedangkan untuk C2 dari 6 menjadi 4. Sehingga yang mengalami oksidasi adalah yang senyawa C2, sedangkan yang mengalami reduksi adalah Cr2. Nah, untuk itu kita tahu kan kalau misalkan Cr2 ini memiliki selisih 6, sedangkan untuk yang C2 itu memiliki selisih 2. Oleh karenanya kita harus menentukan KPK dari kedua bilangan tersebut, di mana KPK-nya adalah 6, sehingga 6 dikali 1 dan juga 2 dikali 3. Nah, hasil kalinya itu dijadikan koefisien 6 dikali 1 untuk CR dan juga C untuk CR. Jadi satunya dikalikan ke CR dan satunya ini dikalikan CR yang ruas kanan juga ruas kiri. Dan untuk yang 2 kali 3 koefisien yang hasil kalinya 3 itu dijadikan koefisiennya C2. Sehingga di sini menjadi Cr2O7 2- plus 3 C2O4 2- menjadi C2 Cr2 3 plus 6 CO2. Sehingga dapat kita lihat untuk muatannya. Muatannya di sini kan ada -2 dan di sini -2 dikalikan dengan 3 hasilnya -6. Dan di sini ada plus 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah plus 6 dan juga di sini tidak ada muatannya berarti 0. Setelah itu kita lihat bahwasannya selisih yang ruas kanan itu selisihnya adalah -8. Sedangkan untuk selisihnya yang sebelah kiri adalah plus 6. Sehingga dapat kita lanjutkan menjadi Cr2O7 2- plus 3C2O4 2- plus
H plusnya berapa kan kita masih belum tahu. Dikarenakan H plus itu kan ini kan ada yang sebelah kanan min 8, sedangkan yang sebelah kanan min 8, sedangkan yang sebelah kiri itu kan plus 6. Jadi kita itu harus menentukan berapa yang harus ditambahkan untuk ke bilangan 6, sehingga jawabannya adalah 14. Jadi ini nanti diisi dengan 14 ditambahkan 14 H+, sehingga Cr2O7 2- plus 3C2O4 2- ditambah 14 H+ menjadi 2Cr3+ plus 6 CO2. Akan tetapi di sini kan bisa dilihat bahwasannya untuk yang di ruas yang sebelah sini itu kan masih belum tahu, belum ada H+-nya, sehingga kita tambahkan dengan senyawa H2O, sehingga kita tambahkan ini menjadi Cr2O7 2- plus 3C2O4 2- plus 14 H+ menjadi 2Cr3+ plus 6 CO2 plus 7 H2O. Sehingga untuk menentukan apakah reaksi ini setara atau tidak bisa dilihat dengan hasil dari masing-masing senyawanya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan penyetaraan redoks dengan metode basa. Yang pertama diketahui persamaan berikut. Baik, berikut persamaannya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan masing-masing biloks dari unsur. Nah, di sini kita ketahui ada muatan 2, jadi langsung saja ini plus 2. Dan ini kita ada oksigen min 2. Terus kemudian ini min 14 yang harus sama dengan min 2. Maka Cr2 ini sebesar 12. 12 bagi 2, 6. Maka kita bisa tahu unsur Cr2 itu plus 6. Selanjutnya min 2 kali 4 min 8 yang harus sama dengan min 2, berarti dia adalah plus 6. Yang dimana apabila dibagi 2 hasilnya plus 3, maka C2 ini plus 3. Ini langsung saja plus 3 karena sudah ada muatannya. Selanjutnya ini min 2 dikali 2 min 4. Maka kita bisa ketahui bahwa C ini harusnya 4 ya. Dan langsung saja hapus. Selanjutnya kita akan mencari unsur mana yang mengalami perubahan. Fe ini mengalami ya, karena dia dari 2 ke 3. Selanjutnya kita cek Cr. Cr mengalami juga, jadi kita langsung tarik. Selanjutnya ada O kita cek sama C kita cek, ternyata C juga mengalami perubahan. Setelah seperti ini kita langsung saja tuliskan muatannya di sini. Sebelum itu kita cek koefisien masing-masing dari pasangan. Ini Cr2, Cr di sini 2, kemudian Cr-nya hanya 1, jadi kita tulis 2. Selanjutnya kita di sini C2, pasangannya hanya 1, jadi kita tulis 2 ya. Selanjutnya kita akan menuliskan muatan. Jadi di sini plus 2 dikali 1. Kemudian di sebelah sini ada plus 3 dikali 2 plus 6. Selanjutnya di sini ada plus 6 dikali 1 plus 6. Dan kemudian ini ada plus 4 kali 2 plus 8. Nah, kita bisa tahu di sini selisih antara muatan. Dari 2 ke 3 dia naik 1. Dari 12 ke 6 dia turun sebanyak 6. Dari 6 ke 8 dia naik sebanyak 2. Nah, apabila ada 3 seperti ini, 3 pasangan, kita bisa menulis total naik dan turunnya mereka. Nah, dari sini kita bisa menghitung total dari naik dan turunnya. Di sini kan yang naik ada 1 sama 2, jadi kita tambah, berarti yang naik itu 3. Di sini ada yang turun hanya 1, 6. Kemudian kita harus menyamakan dua kejadian ini kita dengan cara mencari KPK-nya. Jadi ini dikali 2, ini dikali 1. Nah, kemudian berlaku seperti ini. Ini kan dikali 2. Kemudian ini juga berarti bisa dikali 2, dikali 2. Ini dikali 1, ya kan? Kita berlaku ya, 1 kali 2, 2 ditambah 2 kali 2, 4, dan 2 ditambah 4 itu 6. Jadi sama ini ya. Setelah itu 2 ini dia dikalikan ke koefisien masing-masing pasangan unsur. Jadi ini jadi 2 Fe2+, kemudian di sini 2 Fe3+. Di situ ini dikali 1 tetap ya. Kemudian ini 6 dikali 2, ini 2. Kemudian ini 2. Nah, jika ada seperti ini, maka ini berlaku 2 kali 2, berarti ini jadi 4. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita ada 2 cara teman-teman. Yang pertama adalah dengan menghitung jumlah muatan listrik. Ini berlaku ion dikali koefisien. Nah, ini 2, ionnya kan 12 dikali koefisien, maka ini plus 4.
kemudian ditambah min 2 kali 1 min 2 ditambah min 2 kali 2 min 4. Nah ini yang sebelah kanan plus 3 kali 2 6 ditambah 0, kan dia tidak ada muatannya ya, jadi kita tulis 0 kali 4 0. Lalu itu ada 13 kali 2 plus 6. Selanjutnya kita hitung di sini dia min 2, sedangkan di ruas kanan itu 12. Nah kedua ini lumayan banyak ya selisihnya, yaitu sebesar 14. Nah, jika metode basah, kita harus menambahkan OH- di jumlah muatan yang paling besar. Jadi kita tambahkan OH- di sini ya. Di mana? Di ruas kanan. Nah, sebesar berapa OH-nya? Sebesar selisih ini teman-teman, 14 OH-. Terus agar reaksi ini setara, kita harus menambahkan H2O agar menyamakan jumlah H-nya. Nah, di sini kan hanya 14. 14. Nah, jadi kita tambahkan H2O, aduh tidak cukup ya. Nah, jadi ini sudah saya benerin, berarti kita harus menambahkan H2O di sebelah kiri. Nah, di sini hanya 14. Kalau di kanan berarti kita butuh 7 H2O. Sudah setara ya. Jadi kita sudah memiliki persamaan reaksi yang setara di sini. Nah, cara yang kedua itu yang kelebihan O ditambah H2O. Nah, kemudian OH- akan menyesuaikan persamaan tersebut. Jadi antara ruas kanan sama ruas kiri itu OH- terserah ditaruh mana. Yang penting itu bisa membuat reaksi tersebut setara. Caranya sama seperti tadi. Setelah kita menemukan bilox, kemudian hingga menemukan pasangan-pasangan seperti ini. Nah, kita bisa membandingkan jumlah unsur O di antara dua ruas ini. Nah, yang kelebihan itu kita harus tambah H2O. Kemudian setelah itu kita menambah lagi OH- tadi untuk menyamakan persamaan tersebut. Nah, kita coba ya. Maaf ya, ada salah tulis. Jadi ini kita bandingkan O di sebelah kiri sama O di sebelah kanan. O di sini 14 ditambah 4 16. Banding O di sini 4 kali 2 8. Ya berarti 8 ya. Kita bisa lihat banyakan mana O-nya. Banyakan sini kan. Berarti ruas inilah yang harus ditambah H2O. Maaf tulisannya jelek. Seberapa banyak H2O yang ditambahkan itu sebanyak selisih 16 ke 8 selisih 7. Kita tambahkan di sini. Kemudian OH- tadi harus ditempatkan di posisi yang bisa menyamakan persamaan berikut. Jadi kita sesuaikan saja. Kita ambil di sini ya. Karena di sini hanya sudah 14. Masa harus ditambah di sini? Kan harus di sini. Jadi di sini hanya 14, maka butuh 4H di sini yang 14. Jadi kita tinggal kasih koefisiennya. Sudah, apakah sama? Sama kan? Terima kasih. Saya Roleta Numa Sofinanda, absen 26. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Azizairaniha dari kelas 12A absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks menggunakan cara setengah reaksi. Di sini saya mempunyai soal suasana asam yaitu Fe12 ditambah MnO4-. Jadi Fe13 ditambah Mn12. Nah, untuk langkah pertama menyetarakan reaksi redoks menggunakan cara setengah reaksi, yang pertama adalah mencari biloxnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada Fe yang bermuatan 2+, jadi biloxnya adalah plus 2. Lalu yang selanjutnya adalah oksigen. Oksigen memiliki bilox min 2, jadi min 2 dikali 4 yaitu min 8, dan kita mencari biloxnya Mn. Nah, jadi kita cari yang angka berapa yang nanti dijumlahkan akan menghasilkan min 1. Jadi Mn adalah plus 7. Selanjutnya adalah Fe memiliki muatan 13, jadi biloxnya adalah plus 3, dan Mn biloxnya adalah 2. Selanjutnya kita cari senyawa yang terjadi reduksi dan oksidasi. Yang pertama adalah Mn. Mn yang di sini biloxnya adalah 7 dan di sini menjadi plus 2. Jadi Mn mengalami reduksi karena terjadi penurunan bilox. Lalu yang selanjutnya adalah Fe. Fe di sini biloxnya 2 dan di sini 3. Jadi Fe ini mengalami oksidasi karena terjadi kenaikan bilox. Yang selanjutnya kita setarakan dengan menggunakan
cara setengah reaksi. Yang pertama adalah di sini kita tulis oksidasi dan reduksi. Nah, di sini senyawa yang terjadi yang mengalami oksidasi yaitu Fe2+ jadi Fe3+. Lalu senyawa yang mengalami reduksi yang terjadi reduksi yaitu NO4- menjadi Mn2+. Lalu cara yang selanjutnya kita setarakan senyawa ruas kiri dan ruas kanan. Yang pertama Fe2+ menjadi Fe3+. Ini sudah setara. Lalu yang bawahnya MnO4- menjadi Mn2+. Mn-nya sudah setara sama-sama 1 dan yang selanjutnya oksigen. Di ruas kiri oksigennya ada sebanyak 4 dan di ruas kanan tidak memiliki oksigen. Jadi di ruas kanan kita tambah, karena ini suasana asam, kita tambah ruas kanan ini yang tidak memiliki oksigen 4H2O. Nah, jadi ruas kanan dan ruas kiri oksigennya sudah setara dan kita lihat ruas kiri. Sekarang ruas kiri yang tidak memiliki H. Jadi kita tambah ini 4H2O kan hanya ada 8. Jadi kita tambah 8H di ruas kiri. Lalu langkah selanjutnya kita setarakan muatan antara ruas kiri dan kanan. Yang pertama adalah Fe2+ dan menjadi Fe3+. Nah, di ruas kiri Fe memiliki muatan 2, sedangkan di ruas kanan Fe memiliki muatan 3. Nah, di sini yang memiliki kelebihan muatan adalah Fe3+. Jadi di ruas kanan kita tambah karena di ruas kanan kelebihan muatan agar ruas kiri dan ruas kanan sama. Lalu yang selanjutnya kita lihat sekarang kita lihat yang reduksi. Di sini MnO4 memiliki muatan sebanyak -1 dan 8H memiliki muatan sebanyak +8. Jadi semuanya adalah +7 muatannya. Lalu yang di sini Mn memiliki muatan sebanyak 2 dan Mn memiliki muatan sebanyak 2. Jadi di sini yang kelebihan muatan adalah di ruas kiri sebanyak 7 dan di ruas kanan sebanyak 2. Jadi di sini kita tambahkan elektron sebanyak 5 elektron. Lalu langkah selanjutnya adalah kita samakan muatan antara yang terjadi oksidasi dan reduksi. Di sini kita kali 5 dan yang di bawah kita kali 1. Dan dihasilkan 5Fe2+ menjadi 5Fe3+ ditambah 5 elektron. Yang reduksi menjadi MnO4- plus 8H+ ditambah 5E jadi Mn2+ ditambah 4H2O. Lalu ini kita jumlahkan. Nah, ini kan banyaknya elektron sudah sama, jadi kita boleh coret dan kita jumlahkan menjadi 5Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H menjadi 5Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Untuk mengetahui apakah reaksi ini sudah setara atau belum, kita lihat koefisien antara ruas kiri dan ruas kanan apakah sama. Nah, yang pertama adalah Fe. Fe di ruas kiri adalah 5 dan Fe di ruas kanan 5, sudah setara. Lalu yang Mn di ruas kiri adalah 1, yang di ruas kanan 1. Lalu kita lihat oksigennya. Oksigen di ruas kiri 4, oksigen di ruas kanan juga 4. Lalu H di ruas kiri 8 dan H di ruas kanan juga 8, juga sudah setara. Lalu langkah yang kedua adalah kita lihat muatan antara ruas kiri dan ruas kanan. Jumlah muatan di ruas kiri adalah 2 dikali 5 10 min 1, jadi muatannya ini 9 ditambah 8. Jadi di sini muatannya adalah 17. Lalu yang di ruas kanan kita lihat muatannya, di sini ada 3 kali 5 adalah 15. Lalu di sini 2. Ini enggak ada muatannya, jadi ini 17. Jadi muatan di ruas kiri dan di ruas kanan itu juga sudah sama. Jadi reaksi tersebut dinyatakan sudah setara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aulia Nurbaza Felicia, absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyetaraan setengah reaksi oksidasi dengan senyawa, yaitu yang pertama dengan soalnya yaitu CrO4 2- plus Fe2 plus menjadi CrO3 plus Fe3 plus. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita tulis lagi reaksinya menjadi CrO4 2- plus Fe2 plus menjadi Cr2O3 plus Fe3 plus. Nah, yang kita ketahui bahwasanya O itu memiliki bilox min 2. Nah, sehingga di sini O memiliki koefisien 4, kita kalikan dengan 4 dikali min 2, yaitu menghasilkan min 8. Nah, di sini CrO4 ini memiliki muatan 2-, sehingga kita bisa menulisnya di sini yaitu min 2. Nah, penyelesaiannya yaitu berapa penjumlahan yang dapat menghasilkan min 2, yaitu plus 6 min 8, yaitu menghasilkan min 2. Sehingga CrO4 2- ini memiliki bilox plus 6 dengan min 2. Nah, selanjutnya di sini ada Fe2 plus dengan muatan 2 plus Fe dengan muatan Fe2 plus, sehingga biloxnya Fe yaitu plus 2. Nah, selanjutnya di sini juga ada Cr2O3, yaitu dengan yang kita ketahui bahwasanya O itu memiliki bilox min 2. Di sini O ini memiliki koefisien 3, sehingga kita kalikan 3 dikali min 2 menghasilkan min 6. Nah, di sini Cr2O3 ini tidak memiliki muatan, sehingga muatannya yaitu sama dengan 0. Nah, berapa penjumlahan min 6 ini sehingga menghasilkan 0, yaitu dengan plus 6, sehingga Cr2 ini memiliki muatan plus 6. Nah, untuk biloxnya plus 6 dibagi 2, yaitu menjadi plus 3. Jadi Cr2O3 ini memiliki bilox plus 3 dan juga min 2. Nah, di sini juga ada Fe3 plus, yaitu dengan muatan 3 plus, maka Fe ini memiliki bilox plus 3. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui bahwasanya mencari reduksi dan juga oksidasi. Nah, di sini kita lihat Cr, bahwasanya Cr di sini ada plus 6. Dan kita lihat di bagian kanan yaitu Cr ada plus 3. Jadi di sini bahwasanya kita bisa menyimpulkan bahwasanya Cr ini mengalami reduksi. Nah, selanjutnya dengan kita melihat bagian Fe, di sini ada Fe dengan bilox plus 2 dan juga di sini ada Fe bilox plus 3. Nah, kita ketahui bahwasanya antara sini dan sini yaitu mengalami peningkatan sejumlah 1, yaitu mengalami oksidasi. Nah, selanjutnya sudah kita simpulkan bahwasanya reduksinya itu sama dengan CrO4 dan juga nanti ini jawabannya yaitu menghasilkan CrO3. Nah, di soal ini kan kita mencari suasana basa. Jadi yaitu kita bisa menambahkan dengan H2O nantinya. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwasanya CrO4 2- menghasilkan CrO3. Nah, kita bisa menambahkan di bagian kiri yaitu sejumlah 5H2O dan agar di sebelah sini setara, yaitu kita bisa mengalihkannya disetarakan menjadi 10. Jadi di sini ada 5H2O dan di sebelah kanan ada 10OH-. Nah, karena di sini kita lihat bahwasanya O di sini ada min 8 dan juga di sini ada 3, maka kelebihan oksidasinya yaitu ada yang di sebelah sini. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya di sini kita bisa menambahkan 5H2O dan di sebelah sini pasti akan 2 kali lipatnya dari yang sini, yaitu sebesar 10OH-. Untuk mencari elektronnya kita bisa melihat dari ini yaitu dengan koefisien 2 dan juga bermuatan 2-, jadi kita kalikan yaitu ada min 4 dan juga di sebelah sini yaitu ada 10, sehingga kita kurangi yaitu ada 6 elektron. Nah, begitupun dengan cara yang oksidasi yaitu dengan Fe2 plus menjadi Fe3 plus, yaitu dengan dikurangi menjadi 3 dikurangi 2 yaitu menjadi 1, yaitu memiliki muatan elektron 1. Nah, setelah itu kita mencari persamaannya yaitu dengan dikalikan 1 dan juga dikalikan 6. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat mengalikan senyawa ini yaitu dengan hasil yaitu 2 CrO4 2- plus 5H2O plus 6 elektron menjadi Cr2O3 plus 10OH-. Begitupun dengan yang oksidasi yaitu Fe2 plus ini menjadi Fe3 plus elektron yaitu dikalikan 6 menjadi 6 Fe2 plus menjadi 6 Fe3 plus 6E
elektron. Nah, di sini kita bisa coret bahwasanya di sebelah kiri yaitu ada 6 elektron dan juga di kanan ada 6 elektron. Jadi kita bisa eliminasi dengan yaitu hasilnya 2CrO42- plus 6Fe2+ ditambah 5H2O menjadi Cr2O3 ditambah 6Fe3+ ditambah 10OH-. Nah, di sini kita harus mengecek apakah senyawa ini sudah setara atau tidak dengan cara yaitu di sini ada Cr-nya yaitu ada 2 dan di sebelah kanan juga ada 2. Di sini O-nya ada sejumlah, di sebelah kiri ada ada sekitar 13 dan juga di sini ada 13. Nah, di sini Fe di sini ada 6 dan di sini juga ada 6. Jadi senyawa ini dikatakan sudah setara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa, kelas 12A, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks suasana asam. Ketahui MnO plus PbO direaksikan menjadi MnO4- plus Pb2+. Nah, di sini kita ketahui O menjadi oksidasinya -2 ditambah -2 ditambah 0 sama dengan +2. Di sini O2 menjadi -2 dikalikan menjadi -4 hasilnya ditambah 0 menjadi +4 terus di bawahnya +4. Di situ O oksidasinya -2 dikali 4 kali 2 menjadi -8 ditambah -1 menjadi +7 terus bawahnya +7 plus ini +2. Di sini Mn +2 menjadi +7 terjadi oksidasi menjadi 5 elektron, yaitu pada Pb +4 menjadi +2 menjadi turun menjadi 2 elektron. Kita di sini sudah setara semua. Kita setarakan yang elektron menjadi 10 kali 5 kali 2 kali 5. Terus kita masukkan 2 turun MnO plus 5 turun PbO2 direaksikan menjadi 2 MnO4 plus Pb2 plus 4H2O. Kenapa di sini 4H2O? Karena di sini 2 kali 1 2, 5 kali 2 menjadi 10. Jadi hasilnya 12. Terus oksigennya di sini 2 dikali 4 hasilnya 8. Berarti di kanan sini kurang 4 oksigen menjadi ditambahkan 4 H2O. Terus kiri juga kelebihan terus tambah plus 8 H+. Terus kita masukkan 2 NO plus 5 PbO2 plus 8 H+ menjadi 2 MnO4 plus 5 Pb2 plus 4 H2O. Nah, kita setarakan atom kiri sama kanan. Nah, di sini sudah setara, berarti setara. Terus yang kedua, muatan kiri dan muatan kanan juga setara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu penyetaraan reaksi redoks suasana basah. Di sini reaksinya NO4 plus CO2 O4 direaksikan menjadi MnO2 plus 2 CO2. Di sini O-nya -2, 4 kali 2 menjadi -8. Hasil -8 ini ditambah -1 hasilnya +7 dibawahnya +7. Di sini -2 kali 4 kali 2 8. -8
ditambah min 2 hasilnya plus 6. Plus 6 dibagi 2 menjadi plus 3. Min 2 dikali min 2 kali 2 dengan min 4. Nah di sini tidak min 4 tambah 0 hasilnya plus 4, bawahnya juga plus 4. Di sini olehnya min 2 kali menjadi min 4, terus habis itu min 4 tambah 0 sebenarnya plus 4, plus bawahnya plus 4. Direaksikan plus 7 sama plus 4 menjadi di sini plus 7 dikali 1 hasilnya plus 7 dan oksidasinya menjadi 3 elektron. Plus 3 sama plus 4 hasilnya naik plus 1, oksidasinya menjadi 2 elektron. Kenapa di sini 2? Karena di sini dia 2 kali 2 hasilnya biar jadi 6, 3 kali 2 jadi 6, 2 kali 3 hasilnya 6. Ini kita masukkan 2MnO4- plus 3T2O4 2- plus 4H2O dihasilkan menjadi 2MnO2 plus 6CO2 plus 8OH-. Kenapa menjadi 6? Karena ini 2 dikali 3 kali 2 menjadi hasilnya jadi 6, terus tambah 8OH dan disetarakan. Yang pertama jumlah atom kiri dan kanan itu setara dan jumlah muatan kiri dan kanan setara. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di autoreduksi itu ada yang namanya satu senyawa itu bisa menjadi sebagai reduktor dan juga menjadi oksidator. Contohnya adalah NaClO menjadi NaCl dan NaClO3. Jadi kita masukkan biloks dari masing-masing unsur. Seperti kita ketahui bahwa Na itu kan golongan 1A, jadi pasti biloksnya adalah plus 1 dan kita masukkan plus 1 semua. Selanjutnya adalah O, di mana setiap O di dalam suatu unsur diatomik itu pasti hasilnya adalah min 2. Jadi min 2 dan ini min 2 kali 3 hasilnya min 6. Terus selanjutnya kita masukkan bilangan oksidasi dari Cl plus 1, min 1 dan plus 5. Dari sini kita ketahui bahwa yang teroksidasi adalah antara reaksi NaClO menjadi NaClO3, di mana biloksnya naik dari plus 1 menjadi plus 5 dan reduksinya adalah NaClO menjadi NaCl, di mana bilangan oksidasinya turun dari plus 1 menjadi min 1. Selanjutnya adalah kita masukkan reaksinya, dan di sini adalah NaClO menjadi NaClO3, di mana salah satu ruas yang kekurangan O ditambah H2O sebanyak kekurangannya. Jadi kita tambah 2 H2O dan di ruas kanannya kita tambahkan 4H+. Selanjutnya kita setarakan muatan, di mana yang kanan adalah 0 dan yang kanan adalah plus 4 dari H+-nya. Terus kita tambahkan 4 elektron supaya setara. Selanjutnya direduksi NaClO menjadi NaCl, di mana yang kekurangan O ditambah H2O sebanyak itu. Lanjut. Terus di sini NaClO menjadi NaCl, terus kita masukkan H2O dan di sini 2H+. Selanjutnya kita setarakan muatan ditambah 2E. Lalu kita KPK supaya menghilangkan elektronnya. Jadi yang oksidasi kita kali 1 dan yang reduksi kita kali 2. Selanjutnya ini adalah hasil KPK-nya. Lalu kita eliminasi 4E ini kan bisa kita eliminasi dengan 4E di ruas lain, dan 4H+ ini kita eliminasi, dan hasilnya adalah 3 NaClO menjadi 2 NaCl plus NaClO3. Sekian dari saya.